Ada yang bilang tadi juga itu mantra katanya dari salah satu film. Iya. Makanya kan dia pakai nickname itu. Tapi nickname aslinya itu Maima. Maima. Gitu. Nickname asli dia. Dari tim Hak Malaysia kok. Beda itu Marimas, beda. Maima. Gitu. Oke. Ada Novaria. Coba Gor Parsha. Kalaupun sekalinya kalau tidak mau menggunakan hero-hero kayak tadi ya, mereka gunakan Parsha, setidaknya 1-2 tetes cukup lah. Kalau emang mereka bisa kabur-kaburan dengan Matilda kayak begini. Tapi ternyata Valentina yang mereka amankan. Valentinanya mau copy siapa dia? Let's say last picknya apa ya? Let's say last picknya Pakito gitu loh. Gak ada yang bisa dia copy sih. Bagusnya gak ada yang bisa dia copy. Kecuali Astral Echo. Atau mungkin Dan juga Circling Eagle cuma 2 jadinya. Ya kan apalagi lapu-lapu. Dan lapu kan tadi yang udah kita bicarakan untuk bagian garis belakang yang bisa langsung dilompatin ya. Oh, ini Khalid gak sih picknya? Bisa Khalid, bisa ke Pakito juga sebenarnya. Karena Pakito menurutku lumayan ngejawab untuk split pushnya dari Moskov. Gak ada chip juga kan? Ya. Ini kayak karena Benedetta tadi udah dijalankan dan kurang efisien. Mungkin bakal menuju ke Pakito juga oke. Tapi ternyata Tamus. Dan pilihan Tamus. Hero yang pegangin orang ya. Oke. Draft yang cukup menarik. Melihat bagaimana rentetan hero-hero ofensif untuk RRQ Sena di early game. Mereka kayaknya pengen ngebalesin apa yang terjadi di game yang pertama tadi, di game yang kedua ini. Dan melihat juga potensi kira-kira akan seperti apa nih untuk di level yang keempat. Karena dengan adanya Tamus biasanya Pak Pulung ya, ini akan menekan siapapun lawan dari Tamusnya untuk tidak bisa. Itu makanya kenapa Kari ini kayak jadi fenomena sebenarnya. Hero cacing-cacing naga-naga. Padahal dia yang emang punya kodrat juga menghancurkan yang jungler tank ini. Iya makanya kan. Cukup menarik untuk melihat bagaimana Kari yang akan dijalankan oleh Toy. Dan kali ini seperti biasa sekali lagi Yanusu akan form dari purple buff juga. Nah ada rotasi yang beda juga buat sekarang. Rata-rata kalau ngomongin explainer, tapi pressure sakit banget ini jaraknya jauh banget. Oke, Dairan bisa memanfaatkan itu semua. Oke, untuk 1v1 karena ada emblem pemilihannya yang sangat-sangat menurutku ya, itu jadi poin plusnya. Karena dia bawa Impure Rage, dan dia regen HP-nya emang cuma 1% karena udah gak ada mana kan untuk Tamus. Tapi yang paling penting adalah damage-nya. Jadi dia bisa ngepok dari early game. Dan itu yang membuat Iris recall untuk pertama kalinya di game yang kedua. Ini akan jadi kerugian awal dari tim Hak. Karena mereka harus build up lagi, tapi lagi-lagi Toy di pressure bahkan sampai di retribution. Toynya satu lagi hit terakhir dan tidak masuk ke dalam tubuh Toy. Untung saja Toy masih berhasil pergi. One last hit, beneran one last hit. Untungnya Spear of Mystery tadi dia hindari dengan adanya Purify. Dan kali ini gerakan untuk Idok membantu karya bottom lane. Tapi Yanusu udah level 4, bahaya. Bahaya. Dan sekarang hampir saja, tapi untungnya untuk kedua kali Toy kembali selamat. Ini udah teguran untuk Toy ya. Buat recall. Yuk pulang nak. Tapi masalahnya itu masalahnya sih Pak. Kayak dia tadi recall dan dia selamat tapi dia gak dapat gerobaknya. Jadi kayak sebenarnya tetap rugi dari sisi manapun. Karena dia gak dapetin last hit, dia gak dapetin wave minion yang penting. Dan sekarang untuk Maima, dia akhirnya dapetin level yang keempat, cuma Nuarnya akan stay di level yang ketiga. Dan pressure akan diberikan dengan 4-man move karena Diren sudah menang rotasinya. Oke, sementara Irisnya akan masuk level belakang dan ini dia Brave Fighter-nya langsung dikeluarkan. Sedikit lagi SPT Sign di dalam tubuh dari Dairan, tapi untungnya masih bisa dipanggil dan sekarang Inferno-nya langsung diaktifkan begitu saja. Tapi Nuar dikejar habis-habisan, untuknya Nuar masih berhasil kabur. Bahkan tidak ada korban jiwa. Lumayan menguntungkan untuk RRQ Sena karena sharing dari Gold Turtle-nya bisa menggendong sedikit untuk Toy. Dan ini dia power dari Freeze Minion. Tapi untungnya karena Ian tadi mendapatkan Retribution Barrel-nya, jadi Toy walaupun tadi kalah dia dapetin level yang keempat juga. Sementara Yanusu masih melanjutkan lagi farmingannya. Mereka kalah dari turtle yang pertama dan juga Nuar membuat sebuah pagar tepat berada di depan dari Yanusu karena ada sang pencari informasi Novaria terus-terusan mengganggu. Novaria pasti bakal mirror kedua pemain aja sih, bakal mirror ke Nuar sama Yanusu. Jadi kalau misalkan mereka dapetin informasi dua itu, dia bakal disengage. Dan sekarang coba untuk melakukan cover juga dengan Idok yang hadir di area bottom lane dengan adanya Soul Bloom. Dan bahkan dari Okta yang kayaknya perlahan-lahan juga udah mulai hadir juga di area bottom lane untuk membuka map bagi Ians. Yanusu masih bisa bertahannya, stacknya masih terjaga. Andai kalau tidak ada wave tengah.
kemasan saset lagi nih orang. Oh, oke. Ini Tapi ketembak. bahayanya itu sih. Karena Barat sini kan dari awal aja hitboxnya udah gede. Iya. Pas dia ditambahin sama Astraliko, dia makin gede lagi tuh untuk targetingnya dan Yanusu. Dipok Terus-terusan terus. ya. Terus-terusan masuk damage ke dalam tubuh dari Yanusu. Ini baru nih, kita akan melihat Barat kempes Pak Pulung. Karena stacknya habis kan, Iya. dan dia harus berharap karena purple buff saja. Jatuhnya untuk sekarang, tim Hak bakal coba buat disengage. Mereka nggak bakal ngelakuin teamfight yang besar atau begitu masif. Dan untungnya masih dapat lasit. Wow. Ini Saken mau maju nggak? Enggak, ternyata didorong lagi dengan Spiro Misteri yang dia miliki. Sementara sekarang Sakennya bisakah dia mundur lagi ke tempat yang berbeda karena abis Walkernya barusan langsung dia gunakan dan Noir masih bisa menyelamatkan dari 4 player yang dimiliki oleh Sena. Ih. Hampir aja tadi. Hampir banget untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan. Tapi sayangnya ternyata out of range. Dan Yanusu kembali dengan stack yang ready. Ians juga bakal bertemu dengan Yanusu 1v1 situation untuk Retribution Battle. Wah, siapa lagi yang akan mendapatkan lagi karakter turtle karena sedikit lagi Peter sisa tapi turtle-nya didapatkan oleh Sena. Untung saja di tempat yang berbeda first blood langsung tercipta tapi untuk sekarang Irisnya menjadi korban pula. Oke, Dairon bahkan hadir dengan ada point kill juga ditambah dengan Corrosion Sight. Dan untuk sekarang Retribution untuk memberikan slow effect di area mid lane agar Maima benar-benar tertekan dan minimal dipaksa untuk double dash. Biar dia nggak punya skill escape juga. Wah. Tapi Super Saken lagi-lagi memanfaatkan space yang begitu luas. Walaupun sebenarnya Toy-nya udah dapetin Corrosion Sight. Udah untung juga Toy-nya. Tapi sekarang mereka masih mau untuk memaksa turret. Walaupun dari efek global tadi dari turtle-nya mereka tidak dapatkan ya pemain dari tim Max, setidaknya individual dari Super Saken loh. Dari platingan tadi masih sempat loh. Masih. Platingan tadi masih sempat dia dapatkan juga. Dari wave minion sejauh ini juga masih lancar. Di tempat yang lain Iris menjadi abang-abangan dan mau nggak mau tadi menghilang pula. Namun pertukarannya adalah God Laner. Gold laner yang sebenarnya menurutku lagi dan lagi ya. Di sini posisi dari Toy adalah posisi sebagai supporting power. Damage tambahan sedikit aja. Untuk bisa lebih secure lagi dan team fightnya angkanya lebih baik. Dari teman-teman tim Hak. Tapi bahaya banget. Hampir aja. Idok harus lebih berhati-hati karena shieldnya itu bisa dihancurkan karena tadi dari Maima dia mendapatkan 1 buah Necklace of Durance. Jadi Valentinanya bakal mampu untuk memberikan efek dari Life Bane dan itu pun akan berimpact kepada Ians, kepada Dairon, terutama Dairon sih yang tentunya dia punya Vengeance spell dan nanti berharap kepada Ultimate Inferno untuk bisa menambahkan full HP yang dia miliki. Oke, belum mau ditelan, masih cukup sabar juga pemain yang dimiliki oleh tim Hak dan juga untuk sekarang terlihat dari Minotaurnya diusir mundur sedikit tapi Ians udah mulai memberikan tekanan sama-sama level 9 dicoba untuk dengan missile exportnya tadi enggak tertarik ke dalam tubuh Ians. Oke, team fight tarik ulur lagi dan lagi. Dengan adanya Guided Wing membuat Idok mampu untuk menarik Ians dari ancaman yang bisa membuat Vredrin di instant kill juga. Tapi yang paling terpenting adalah Toy-nya tetap farming. Jatuhnya early game dari RRQ Sena baik-baik aja nih Lung. Beda sama di game yang sebelumnya. Dan mungkin akan ada cerita yang berbeda tapi di top lane 1v1. Langsung digetok kayak begitu dan Dairon masih cukup unggul ya. Breathmite ternyata tidak mempan Prof. Melawan pergerakan tabusan sekarang pertempuran kembali terjadi tapi ada Spear of Destruction udah langsung nancap. Akankah Super Saken ada yang benar? Saya coba lihat pergerakan Super Saken di bagian belakang. Tapi dengan adanya Tamus langsung ke bagian di bagian depan dengan 1 Inferno dan juga Vengeance yang langsung diaktifkan membuat pergerakan dimiliki oleh Super Saken langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tiba-tiba Super Saken join the team fight dan sekarang Iris dalam ancaman dia bakal dikejar sama Dairon, hampir terkena dari 1 meteor yang bisa lewat begitu saja dan Toy lagi-lagi dia mendapatkan 1 buah space yang sangat-sangat besar untuk memanfaatkan item-item build-nya. 2 item sudah di tangannya, Toy bisa team fight untuk di 2 menit ke depan. Dan benar-benar Dairon ya menjadi abang-abangan yang harus ngebadarin semuanya. Sejauh ini berhasil Dairon. Sejauh ini berhasil dan andai ini tidak berhasil, wah gimana ya masalahnya kalau emang nanti Tamusnya entah menghilang duluan Prof. Akan seperti apa Prof? Kayak harus dipisahin gak sih team fight-nya? Dan Ya, sekarang waduh. mungkin targetnya ke Toy tapi sayangnya masih ada Purify. Dan untuk sekarang tim Hak kayaknya nggak boleh buru-buru sih Pak Pulung menurutku. Kalau emang kayak yang Pak Pulung bilang tadi ya, soal entah direnya duluan yang diculik atau idoknya dulu yang dicari. Yang paling terpenting adalah bagaimana men-shutdown juga tim fight besarnya dari RRQ Sena. Karena RRQ Sena ketika lagi grouping, mereka kuat banget karena ada Matilda kan. Ya dan pinternya positioning yang dimiliki oleh Dairon loh ini loh. Dairon harus bisa mencari tempat, harus bisa menjadi badan yang baik gitu loh.
datangnya serangan dari mana, datangnya bagaimana tekanan dari mana, dan Dairen emang benar harus ada di situ. Sejauh ini Dairen berhasil ngebentengin itu semua, apalagi di area turtle tadi. Ya, bahkan dengan keuntungan sekitar 800 dia juga udah punya dominance ice. Harusnya next item akan menuju ke anti-cuirass atau blade armor. Aku lebih setuju blade armor sih. Karena Moskov kan tipikal hero yang gak jarang ya untuk bikin ke arah Hasclaw dan Noir. Waduh, Flicker sudah dikeluarkan, namun untuk sekarang masih bisa menahan saja damage yang bisa dihasilkan karena Freddy adalah sudah dipanggil, tapi sekarang Iyansnya maju lagi ke area depan, ditembaklah sudah. Okta berhasil mendapatkan 1 poin kill. Noir menjadi 2. Ya, buat sekarang dengan snipe dari Okta dia mendapatkan 1 kill bonus juga, dan Iris ingat, ada perbedaan 1 level di sana dan menurutku nggak bijak banget untuk dia jump in ke tengah-tengah team fight ketika memang nantinya dia akan kalah secara jumlah. Ian sudah punya blade armor. Ini yang akan jadi ancaman untuk Super Saiyan walaupun dia bawa inspire Pak Bulung. Tapi aku rasa dia bakal gampang banget untuk terkena pantulan damage tersebut, dan Yanusu kayaknya nggak bakal mendapatkan ruang untuk memberikan damage. Dan sekarang Irisnya pun mau nggak mau menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan untuk sekarang terlihat Yanusunya udah gak kuat lagi, dan juga pergerakan dimiliki oleh Super Saiyan sudah tidak bisa mendekat ke arah dari baris pertahanan dimiliki oleh pemain dari Sena. Oke, Lord diamankan oleh Toy dengan Demon Hunter Sword sebagai bonusnya, dan kali ini Ians bakal membadani semuanya lebih pasti lagi karena Super Saiyan berbeda dengan game yang sebelumnya Pak Pulung. Dia tidak snowball untuk di game kali ini. Dibalaskan dengan cepat. RRQ Sena unggul hampir 5.000 gold. Dan Dairen harus lebih berhati-hati karena dia lagi sendirian di area top lane. Takutnya tiba dia harus berhadapan dengan 2 lawan 1. Tapi kayaknya nggak bakal jadi masalah Pak Pulung, karena dia masih punya Vengeance Spell untuk dia bawakan. Ini lagi ada Vengeance, lagi ada dari Inferno-nya mau masih cukup dibangun? santai. Tapi mau dihajar, kamu Super Saiyan Udah ada 2 armor. level loh. Oke, tapi Dairen sedikit lagi tersisa. Dan Inferno-nya langsung diaktifkan begitu saja. Bahkan ada Multi-Side tadi yang udah langsung lihat, namun di depan berbeda. Ada satu lagi Spear of Destruction yang gak nancep ke arah siapapun dan membuat delay pergerakan, delay mobilitas yang dimiliki oleh Moskov. Nah ini dia poin minusnya, tapi kali ini Super Saiyan 1v3 situation, bahkan 1v4. Pede banget Masih ditembak. What? Masih bisa ngegocek. Untungnya selamat sejauh ini. Tapi terlihat pergerakan dimiliki oleh Noir, langsung ya dihajar habis-habisan oleh Yans. Dengan retribution udah langsung dikeluarkan, dan sepertinya Noir tidak akan bisa bertahan karena sedikit lagi. Tapi ternyata Noir masih berhasil masuk ke dalam baris pertahanan yang dia miliki. Wow, Flicker di timing yang tepat untuk menghindari Apressus Wrath. Dan barusan adalah sebuah misi penyelamatan yang berhasil dijalankan oleh teman-teman dari tim Hawk. Super Saiyan yang hampir saja menjadi korban ketika dia mendapatkan Demon Hunter Sword. Untungnya masih bisa di cover Ians tadi dengan Retribution Barrel-nya, yang ternyata hanya memberikan efek slow terhadap Noir. Tapi Noir masih terlalu kuat. Noir terlalu strong di depan. Tapi mungkin karena Noir udah gak ada flicker, sekarang RRQ Sena bisa bermain dengan front to back Pak Pulung. Ya. Karena mereka punya carry. Mereka bisa makan ke arah Yanusu, mereka bisa makan ke arah Iris, bahkan Noir sekalipun. Karena toynya sudah 3 item dan harusnya next item bakal menuju ke Malefic Roar. Tapi Ians fancy item, dia bikin ke arah Winter Truncheon untuk menghindari semua serangan burst damage yang nanti akan dihadirkan ketika tim Hak sedang berada dalam Langsung fight. ya. Sekarang rupanya dia membuat item itu ya. Oke. Cepat. Gue pikir itu bakal menjadi satu item mengganti aja gitu bro. Tapi ternyata itu adalah deretan dari item-item pertamanya. Yang biasa kita lihat kan Immortal dulu, Ya. baru menuju ke arah dari Winter Truncheon. Tapi untuk sekarang Toy, dia memiliki Wind of Nature. Itu poin plus banget. Dan Dairon dia punya Oracle. Ini dia nih, penambah darahnya lagi agar lebih pasti bisa mendapatkan full HP yang lebih luas. Tapi Ians belum ada jawaban dari Super Saiyan untuk Blade Armor. Even itu menurutku Malefic Roar masih kurang Mbak Pulung. Dia butuh Hasclaw. Tapi di satu sisi kalau dia Hasclaw, dia bakal diserang sama Dairon. Ya. Dan di satu sisi lagi karena kalau dia build Hasclaw, lebih tepatnya dia buildnya tuh butuh banget Wind of Nature. Efek Winchant yang membuat dia nanti lebih survive dalam team fight besarnya. Nah, Dairon lagi dan lagi. Level 15 menjadi satu level tertinggi, dan itu sudah dimiliki oleh Dairon. Circling Eagle langsung dikeluarkan, nabrak karena beberapa player. Tapi untuk sekarang Brave of Fight tadi langsung dikeluarkan pula oleh Iris. Tapi mendadak pergerakan dari Dairon membuat
dari Super Saiyan dan Noah di depan berbeda langsung menghilang dengan sangat cepat. Inferno yang begitu menyakitkan, Vengeance yang dibuka untuk bisa memancing juga. Damage yang dihasilkan oleh player lawan masuk lagi ke dalam tubuhnya, tapi untuk sekarang Detonas welcome-nya menolak ke arah satu player. Bisakah dia bertahan? Karena untuk sekarang itu berada di dalam batu garis pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari tim Hak, namun menyisakan sendirian saja, tidak bisa kemana-mana lagi. Valentina, apa yang akan dia lakukan karena Petrificus hanya sendirian. Masih mencoba untuk bertahan tapi kayaknya nggak bakal bisa dikejar lagi sama Idok. Untungnya Idok memilih untuk mundur karena kalau tidak dia akan menerima damage yang sangat-sangat banyak. Kali ini tersisa 3 pemain saja dari tim Hak. Apakah mereka mampu untuk mempertahankan base mereka karena 5 pemain dari RRQ Sena siap mendobrak. Oke, Inferno mungkin sesaat lagi bisa langsung diaktifkan oleh Dan, tapi sekarang Lordnya langsung dia hilangkan begitu saja dengan sangat cepat, dan juga pergerakan dari Idok yang mulai maju ke bagian depan. Hanya saja Iansia mulai hadir untuk bisa mengatakan damage-nya. Ians sedikit lagi, tapi untungnya masih ada satu Winter, hanya saja tidak bisa membuat dirinya bertahan. Juga satu Deton sampai akan membuat pergerakan dari salah satu player, dan di mana daerahnya sedikit lagi tersisa. Bisakah dia bertahan? Ini akan menjadi satu hal yang begitu merugikan untuk pemain dari Sena dan membuat 2 pemain dari Sena menghilang, bahkan 3 sekarang. Yang lebih berbahaya adalah untuk sekarang malah teman-teman dari RRQ Sena yang kalah kuantitas. Mereka harus reset, mereka harus mundur. Karena kalau mereka masih ingin lebih 2 lawan 4 posisinya Pak Pulung, dan mereka nggak punya badan untuk melakukan team fight. Kayaknya bukan timing yang tepat untuk bisa memasakkan tim fight tersebut, dan Super Saiyan ingin menukarkan dengan objektif seadanya. Minimal dapetin 1 dulu untuk di bagian top, tapi ternyata hati-hati dengan piercing damage dari Moskov. Semakin late game semakin mengerikan, dan ini yang membuat Moskov menjadi alasan kenapa saya ban terus kalau ranked. Kamu bentus? Iya, nyebelin soalnya. Gimana nggak lihat dengan modal item seperti ini aja dia udah bisa main front to back. Backstep udah pasti lebih instan. Iya. Mukul depan yang kena belakang. Clear wave nggak nyampe 3 detik. Even itu super minion paling 3 sampai 4 detik doang Pak Pulung. Dan untuk sekarang kalau dari building itemnya, sieging dari damage-nya sebenarnya udah cukup dari RRQ Sena. Dan rata-rata mereka bakal punya, ya contohnya kayak Octa, ada Bloodwings. Dan Dairon bahkan untuk sekarang dengan adanya Queen's Wings, dia akan makin lebih survive lagi. Tapi permasalahan utamanya, ingat ini adalah Moskov. Jadi mereka harus temuin Moskovnya dulu. Dairon harus loncat lagi ke Moskovnya, dan Octa harus ke follow up. Bahkan kalau kita lihat dari replaynya di sini, sebenarnya Winternya tuh udah oke lah nyelamatin diri dia untuk beberapa detik. Tapi minion fury-nya itu nggak bisa dihindari lagi. Makanya dia terkena efek knock up dan nggak sempat untuk melakukan dash dengan skills ability yang dia miliki. Wih, ini nih permainan psikologi sudah langsung diperlihatkan oleh Ians ya. Nah, 30 detik sebelum adanya Lord seperti biasa ya, winning team akan bergerak ke lane jauh untuk mencari informasi gitu loh, untuk melakukan clear juga. Dan Super Saiyan kayaknya sadar kalau posisi dia tuh nggak aman-aman banget, makanya habis clear dia jalan lagi. Nah, dilihat kan di top lane tuh rame ya kan, makanya dia lebih mengurungkan niat untuk melakukan split push. Ini Iris berdarah banget di game kedua. Beda sama game tadi Pak. Beda di game yang pertama. Hari soalnya lawannya. Iris di game yang kedua ini udah bonyok sekujur tubuh udah. Oh, tapi mau dipaksain team fight sepertinya. Dalam keadaan kalah gold, 5.000 gold. Apakah tim Hak ingin memasakkan team fight besar? Detonas welcome. Oke, Detonas welcome langsung dikeluarkan, dan juga benar dilanjutkan lagi dengan adanya satu lagi Milan Fury, tapi sedikit lagi tersisa. Bahkan sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Baras pun langsung menghilang. Nuara pun langsung menculurkannya, double kill berhasil didapatkan oleh Karin, dan ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk pemain dari Sena. Karena untuk satu hal lagi, Super Saiyan menghilang. Sirking Eagle-nya pergi ke tempat berbeda. Octanya masih bisa flicker ke tempat yang lain, dan untuk sekarang ter-wipe out Sena 1-sama. Ini dia momen dari wipe out menuju ke RRQ Sena dengan keuntungan 5.000 gold. Dipaksa untuk team fight, sepertinya bukan keputusan yang tepat. Tim Hak akan dipaksa untuk bermain di game yang ketiga. What a play dan counter setup yang manis. Semenjak tadi Detonas welcome itu tidak begitu efisien ternyata Pak Pulung.